Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah dan diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang istiqomah, bisa selalu berjamaah di masjid ini, karena masjid ini namanya sudah Al-Jannah gitu loh ya. Sudah sesuai dengan nama surga. Nah, mudah-mudahan semuanya kita ini akan dipertemukan oleh Allah di surga nanti. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kajian kita pada hari ini, di hari yang perdana, di hari Ahad ketiga di tanggal 20 Oktober 2024 bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan doa mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak takmir yang sudah memberikan kehormatan pada saya. Diawali dari ketika saya mendapatkan jadwal khutbah Jumat di sini. Lalu saya tanya kajiannya secara rutin apa saja gitu. Ya namanya juga masjidnya masih baru Ustadz katanya. Ya masih merintis gitulah kira-kira ya. Dan jamaahnya tentu juga masih sedikit. Ya tapi tidak apa-apa. Nabi dulu memulai juga dari sebuah rumah. Rumahnya Arqam bin Arqam. Maka terkenalnya waktu itu namanya Darul Arqam. Ya, Darun itu artinya rumah, Arqam itu ya sahabat Nabi itu. Jadi karena dulu belum ada masjid, maka rumah itulah yang dipakai untuk taklim. Nah, tempat untuk taklim itu namanya majelis. Maka disebut majelis taklim. Kita sekarang sudah punya masjid. Dulu sudah punya belum? Belum punya ya. Nah, bersyukurlah di sebuah perumahan atau di pemukiman yang ada masjidnya. Karena masih banyak itu perumahan-perumahan lain yang belum ada sampai hari ini. Sehingga mereka harus sulit mencari tempat ibadah. Dan mereka harus keluar dari perumahan untuk sholat berjamaah. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian sudah punya masjid ini, mudah-mudahan kita bisa memakmurkannya. Tema yang sudah diberikan dan itu menurut usulan saya memang ada 3 hal yang perlu kita tekankan. Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua adalah merajut ukhuwah. Dan yang ketiga adalah menebar uswah hasanah. Kalau masih sedikit gini biasanya kekerabatannya pasti lebih akrab ya. Betul, kenalkan satu sama lain ini. Apalagi kalau ada makannya begini nih. Wah, lebih akrab lagi itu. Apalagi kalau menunya itu terus diumumkan sekalian. Oh, menunya hari ini nanti pekan depan apa lagi gitu kan. Nah, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid itu memang
tidak hanya dari sisi kuantitasnya saja. Memang jumlah itu penting, tapi tidak segala-galanya. Karena dulu waktu Nabi membangun Masjid Quba itu juga cuman sedikit. Karena yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari. Itulah disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Berarti kalau ini Bapak Ibu bisa disebut juga as-sabiqunal awwalun di Masjid Al-Jannah, di Orchid, ya kan? Karena kita yang pertama kali dan kita yang mengawali. Nah, karena kita mengawali, itulah lebih dikenal oleh Nabi bahwa orang-orang yang menjadi pelopor. Mudah-mudahan kita semua menjadi pelopor kebaikan. Seperti yang disampaikan oleh tadi oleh Bapak Takmir, bahwa barang siapa yang mengawali sebuah kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau orang itu ada yang mendahului, mempelopori kebaikan, maka tidak hanya dia sendiri yang dapat pahala, tapi orang-orang yang mengikutinya juga dapat pahala, dan dia dapat pahala dari setiap orang yang mengikuti. Berarti nanti kita harus memperbanyak follower. Tidak hanya share, komen, like ya, tapi juga harus follower. Bagaimana kita ajak tetangga kita kanan kiri, kita ajak anak dan istri kita. Sebagaimana Nabi itu kalau Nabi jadi imam pun, Nabi suka mengajak Hasan dan Husain, cucu beliau, dari putrinya yaitu Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai suatu saat Nabi itu pernah sujudnya lama sekali. Kalau di sini imam rawatibnya siapa? Berapa orang? Satu orang ya? Ada dua orang ya. Pernah nggak sujudnya lama imamnya tuh? Nah, jadi kalau sujud lama itu mesti ditanya itu, kenapa ya imamnya sujudnya lama ya? Dulu Nabi ditanya, ya Rasul kenapa kau sujudnya lama? Apakah ada doa yang belum kau ajarkan pada kami? Lalu Nabi pun tersenyum mengatakan, enggak. Tadi itu Hasan dan Husain tuh main kuda-kudaan di punggungku katanya. Sehingga aku tidak bisa segera kembali duduk, menunggu dia turun dulu dari punggung. Itulah yang menyebabkan lama. Berarti sujud lama itu bukan karena doanya panjang. Nah, berarti karena itu. Kadang Nabi juga menunggu sholat berjamaah karena ada yang masih berjalan di tengah-tengah padang pasir. Kadang Nabi memperpanjang bacaannya karena masih ada yang berwudu, karena terdengar gemericik airnya. Tapi kadang Nabi juga mempercepat sholatnya gara-gara ada anak yang menangis. Di sini pernah ada yang ikut menangis anaknya. Jadi tidak apa-apa itu dibawa, berarti anak bayi itu. Sehingga kalau nanti nangis biar imamnya cepat gitu loh. Wah ini niatnya sudah tidak baik Ustadz. Ya bukan, namanya juga ngajak anak kecil itu resikonya pasti begitu. Tapi kan Nabi itu enggak melarang anak kecil itu ke masjid. Buktinya Nabi sendiri juga mengajak cucunya. Bagaimana kalau terjadi pipis di masjid? Ada sebuah riwayat, saat itu Masjid Nabawi baru dibangun. Nah, alasnya ini enggak seperti kita, kan kita udah punya karpet ya, ada sajadah. Kalau zaman Nabi waktu itu masih pasir. Dan saya waktu itu masuk ke museumnya, Museum Masjid Nabawi. Waktu itu juga setelkan film dokumenter tentang Masjid Nabawi. Dan saya cocokkan dengan hadis bahwa Nabi itu pernah habis sujud itu, Nabi itu selesai sholat mengusap wajahnya. Ternyata wajah beliau itu penuh dengan pasir.
Berarti sujudnya waktu itu adalah pada saat Masjid Nabawi masih di atas pasir. Kadang kalau Nabi pakai sorbannya, Nabi tidak mengusap wajahnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada yang mengusap juga jangan dimarahi. Walaupun kita sudah pakai karpet, tidak apa-apa. Siapa tahu waktu mengusap itu karena ngantuk, gitu kan. Jadi alasannya macam-macam. Nah, ketika itu ada yang pipis di masjid, kemudian ada sahabat yang mungkin emosi, lalu mengatakan kepada anak itu supaya tidak pipis. Nah, tapi kan kemudian Nabi datang, wahai sahabatku, kalau kau ambil air satu bejana, kau siramkan di atasnya, kering, dia akan suci kembali. Tapi kalau kau marah kepada anak ini, nanti kemarahanmu itu akan teringat sampai dia dewasa. Jadi kalau ada anak-anak seperti ini datang, lalu lari-lari, rame gitu ya. Ya namanya anak-anak. Kalau ada anak datang kemudian duduk manis, gak rame, terus dengarkan tenang, oh berarti arek iku loro. Gitu ya. Karena anak itu selalu sifatnya aktif ya, dinamis. Seperti itulah maka berarti kita pun dengan anak yang pumpung dia masih mau bermain di masjid daripada bermain di gereja. Perbandingannya harus begitu. Daripada bermain di mall. Mending anak kita ini tidak apa-apalah bermain di masjid. Nanti lama-lama dia juga akan mengerti. Itu caranya tarbiyatul aulad li hurmatil masjid. Bagaimana mendidik anak-anak supaya mereka juga mengerti bahwa kita ini di masjid. Kalau ada orang tua kemudian datang ke masjid lalu lari-lari, kemudian rame aja, oh berarti wong iku ya loro berarti. Tapi lorone seje karo arek jenengan. Gitu ya. Nah, biasanya kalau urusan konsumsi nih ibu-ibu ini paling aktif lah ya. Itu salah satunya untuk memberikan motivasi pada anak-anak kita. Ada itu di Masjid Jogokaryan di Yogyakarta, awalnya anak-anak kecil-kecil tuh enggak mau sholat, mainan aja. Nah, lu sama takmir itu ngerti kalau anak-anak itu sukanya wifi. Dipasanglah masjid itu wifi dengan bandwidth yang sangat tinggi. Kasihlah pokoknya, di los pokoknya. Password disebar, sudah pakai sebar. Akhirnya mainlah Mobile Legend di halaman masjid. Semua mainan pakai HP. Dibiarin saja sama takmirnya. Biarin sampai kapan sih dia mau mainan. Adzan zuhur masih mainan. Adzan asar mainan. Adzan maghrib mainan. Adzan isya besok lagi begitu. Lama-lama ada salah satu dari temannya yang mainan tadi, dia lalu bawa sarung. Kemarin tidak bawa sarung. Begitu bawa sarung yang satu wudu. Akhirnya sholat sih yuk, mari ngono dulinan meneh gitu kan. Nah kan, sholat kan akhirnya. Karena yang satu sholat, yang dua ikut gitu kan. Lama-lama 3 ikut, 4 ikut, lainnya semuanya ikut akhirnya sholat. Tapi habis sholat mainan lagi. Nah terus begitu lama-lama mereka mengerti sendiri. Nah begitulah. Kalau di sini ada wifi-nya juga. Nah perlulah itu diumumkan bahwa di sini ini wifi-nya gratis. Biar mereka juga mendekat tidak apa-apa. Jadi banyak cara memang untuk memakmurkan masjid. Apalagi sekarang jamaah kita ini macam-macam, sangat heterogen. Mulai dari anak-anak bayi, kemudian anak-anak TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, marilah kita ajak mereka dengan tingkat kesenangan yang berbeda-beda. Yang penting kita bisa menanamkan kecintaan kita kepada masjid. Nah, inilah pengaruh orang tua terhadap akidah anak. Karena kalau kita sudah bisa menanamkan kecintaan itu, insya Allah anak-anak itu pun
Kalau misalnya lari-lari kayak di halaman Masjid Nabawi, wah luar biasa itu. Sampai anak itu seneng ke masjid. Kenapa kok senang di masjid? Karena bisa lari-lari. Nah, itulah dulu, nanti lama-lama juga dia akan mengerti. Nah, begitulah cara Nabi, bagaimana secara bertahap, sedikit demi sedikit, step by step untuk menanamkan kecintaan kepada masjid. Jadi memakmurkan masjid itu memang membutuhkan proses yang sangat panjang. Ada Masjid Nabawi cabang Blitar. Sudah pernah ke sana? Sudah dapat postingannya? Namanya Masjid Ar-Rahman. Jadi masjid itu rupanya dari seorang ownernya Palawija di Blitar, itu terobsesi bagaimana caranya mengobati rasa rindu orang-orang Blitar khususnya, kalau yang belum bisa ke Tanah Suci, kasihan mereka. Dapat ceritanya saja. Karena untuk umroh itu memang biayanya sama seperti haji, bahkan bisa melampaui harganya ONH. Akhirnya dibuatlah itu, dan sekarang banyak sekali orang yang datang ke Masjid Nabawi cabang Blitar itu. Nah, kita walaupun tidak persis seperti Masjid Nabawi, ya yang penting bagaimana semangatnya kita seperti Nabi memakmurkan masjid. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti di saat yang tepat ya, masjid ini akan ramai, akan dikunjungi orang, tidak hanya dari masyarakat yang ada di perumahan sini, bahkan yang di luar perumahan ini, seperti masjid-masjid lain yang di Indonesia. Yang kedua adalah ternyata masjid itu bisa merajut ukhuwah. Ukhuwah itu bisa macam-macam persaudaraan itu. Ada ukhuwah yang namanya basyariyah. Persaudaraan karena kita sesama manusia. Kita di sini sama-sama berdiri sama tinggi, rukuk sama membungkuk, duduk sama rendah. Mari kita bersama-sama sesama manusia, penting rasanya tidak hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Satu sama lain saling mengenal. Yang kedua namanya selain ukhuwah basyariyah adalah ukhuwah Islamiyah. Sesama kita muslim, kita bersaudara. Kalau sama tetangga biasanya saling membeli sesuatu enggak? Misalnya kayak mengirim makanan atau memberikan sayuran, atau apalah kita saling tetangga itu kadang kalau pulang memberi oleh-oleh gitu ya, walaupun sedikit ya. Kalau di kampung-kampung itu kan suka ngasih apa namanya sayurnya tapi yang sudah mateng, namanya jangan ya. Ya ada suatu saat orang makan-makan itu, yang ini nasi pak, yang ini lauk, yang ini jangan, yang ini jangan, ini jangan. Akhirnya nggak diambil, karena dia ngomongnya jangan. Padahal maksudnya jangan itu sayur gitu loh. Nah kalau orang desa ngasih jangan itu namanya jangan blendrang. Ibu-ibu kan tahu ya blendrang itu gimana ya. Jadi blendrang itu sayur yesterday namanya. Nah ya sayur yesterday. Sing wis diinget kira-kira ping 28 lah kira-kira yang. Jadi yang bolak-balik diinget, nah itu jadinya sayur yesterday. Dan itu enak. Tidak semua tetangga kita itu suka dengan sayur itu. Tapi kalau di desa-desa itu sudah viral. Kalau saya ke Sumber Manjing Kulon tuh dekatnya arah ke Ngeliep, itu tempat bapak mertua saya, itu jangan sing paling favorit itu namanya blendrang. Jadi dia nggak suka sama yang sayur-sayur kayak kita masih seger-seger, masih fresh-fresh, itu nggak seneng. Malah sing blendrang sing goleki. Sing pokoknya wis blotong-blotong ngono lho. Nah, jadi mereka rindu sekali, ndi anu blendrangin di katanya. Itulah kesenangan orang. Jadi tetangga itu kadang bisa rekat itu karena urusan makanan. Jadi
tidak hanya motivasi yang penting, tapi motif nasi itu juga tidak kalah penting. Jadi ada motivasi, ada motif nasi. Enggak apa-apa pertama-pertama anak-anak ini motifnya nasi. Nanti kan juga betul-betul dapat motivasi. Tiap orang pasti punya dorongan sendiri-sendiri. Nah, ada juga kalau kita sebangsa dan setanah air namanya ukhuwah watoniyah. Sebangsa dan setanah air. Bapak Ibu hari ini tadi ada undangan ke istana. Nggak ada yang diundang. Masya Allah. Ya sudahlah. Tapi kan kita melihat secara langsung sudah di depan layar kita masing-masing kan. Ya sesama bangsa itu kita mencintai karena Nabi juga mencintai bangsanya. Kata Nabi uhibbul Arab li thalatha. Aku itu mencintai bangsa Arab tuh karena 3. Li'anni Arabiyun wal Qur'anu Arabiyun wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabiyun. Aku cinta pada bangsa Arab itu karena 3 alasan. Pertama, karena aku memang orang Arab. Berarti nasionalismenya. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun. Quran itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga adalah nanti perkataan penghuni surga itu juga bahasa Arab. Bagaimana dengan kita yang tidak mengerti bahasa Arab? Nah, inilah waktunya kita belajar. Tidak ada yang terlambat. Oke, kita sekarang belajar ya. Mumpung sudah ada LCD-nya. Tidak semua masjid loh punya LCD. Ya, kadang ada LCD-nya tapi mati. Nah, gimana terus dipakai kan? Baik, kita baca hadis pertama. Jadi ini dari kitab namanya 40 hadis tentang pendidikan keluarga. Nah, dulu saya usulkan memang kepada pihak takmir, kalau seandainya ada kajian dan diperkenankan, saya ingin nyampaikan 40 hadis ini. Walaupun nanti kita bergantian ustadznya enggak apa-apa. Baik. Hadis ini penting, makanya saya sampaikan di sini. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu tirukan ya. Pengaruh orang tua terhadap akidah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan basmalah. An Abi Hurairah. Mari. Nah ini ya. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntaju al bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna min jada'a summa yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatoron nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, ayat yang terakhir ini adalah potongan surat Ar-Rum ayat 30. Kalau hadisnya mulai dari ujung sini sampai bawah itu rawahul Bukhari. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu sahih, artinya benar. Nomor berapa? Nomor 1385. Kalau Bapak ingin belajar huruf Arab, maka di dalam surat Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah itu kan habis ayat pasti ada nomornya ya. Nah, itu nomornya
caranya diurut aja pasti betul. Wa Muslim, Muslim itu riwayat Imam Muslim, hadisnya nomor 2658. Ada peristiwa orang ketika memahami 8 itu seperti ini, kalau 7 itu seperti rumput. Suatu saat suami istri itu berjanji akan ketemu setelah sholat maghrib di pintu Masjidil Haram. Ya, Mah, nanti kita ketemu ya Mah habis maghrib. Iya Pak, di pintu nomor berapa? Nomor 7 ya Mah. Oke, nomor 7. Sama-sama ini nunggu di nomor 7 ya. Tapi enggak ketemu. Kok aneh? Sudah jelas tuh. Nunggu sampai ketemu maghrib, isya, habis isya sampai sholat selesai, habis itu pulanglah kemudian. Lalu bapaknya tanya, "Mah, tadi papa tunggu di pintu nomor 7 kok mama enggak ada?" "Loh, papa ini gimana? Saya juga nunggu Pak di pintu 7 Pak." "7 itu gimana sih Ma?" "7 itu gini loh Pak. Yang gini tuh seperti gunung. Nah ini kan. Ini 7 apa 8? Nah katanya papanya, "Loh Ma, 7 itu enggak begitu Ma. Yang seperti rumput, bukan yang seperti gunung." Nah coba, berarti kan sampingnya toh. Nah tapi walaupun sampingnya orang tuh rame, bagaimana mau ketemu? Jadi keliru 7 jadi 8, 8 jadi 7 itu bisa enggak ketemu suami istri. Berarti angka Arab itu penting apa enggak? Penting, bisa-bisa enggak ketemu Bapak Ibu nanti. Nah gitu kan. Nah itulah pentingnya angka Arab ya. Apalagi huruf Arab. Loh Pak, ini aslinya hadis ini enggak ada harokatnya. Iya, makanya itu namanya di dalam kitab-kitab kuning. Jadi kitab kuning itu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Aslinya huruf Arab yang seperti ini itu enggak ada harokatnya. Sama Al-Quran pertama kali turun tuh enggak pakai harokat. Kok bisa baca Ustadz? Ya karena Nabi itu pertama selalu dibimbing sama malaikat Jibril. Membaca Iqra itu kan malaikat Jibril yang, dan setiap malam Jumat malaikat Jibril akan ngecek hafalannya Nabi. Nah kalau kita kan siapa yang ngecek hafalan kita? Al-Kafirun aja muter-muter enggak selesai-selesai. Iya kan? La a'budu ma ta'budun gitu terus sampai selesai enggak selesai. Ya, jadi memang sulit belajar bahasa Arab itu huruf tanpa harokat, tapi lebih sulit lagi kalau harokat tanpa huruf. Betul ya? Nah itulah makanya insya Allah bisa. Baik, terjemahannya dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan di atas fitrah." Di sini ada footnote-nya. Fitrah di sini maknanya adalah Islam. Jadi anak kalau lahir di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Indonesia, itu sebenarnya sama posisinya. Fitrah semua. Jadi posisi dia membawa ajaran Islam, ya semuanya itu sama. Nah terus bagaimana? Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Nah begitu dia lahir di Amerika, jadilah dia Yahudi. Kalau dia lahir di Roma, jadilah dia Nasrani. Kalau dia lahir di orang penyembah api, penyembah matahari di Jepang, jadilah Majusi. Tergantung dia orang tuanya siapa dan lahir di mana. Sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan dalam keadaan lengkap, kata Nabi, sempurna. Adakah kalian lihat ada bagian telinganya yang cacat? Enggak mungkin. Kalau sempurna itu ya sempurna. Artinya setiap bayi yang dilahirkan oleh orang tuanya itu asalnya adalah sempurna dengan agama Islam yang sempurna. Berarti pengaruh orang tua luar biasa. Iya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah ayat ini jika dikatakan kalian mau. Nah ini ya.
Demikianlah fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut dan tidak ada perubahan pada ciptaan ini. Artinya bayi itu sampai balik itu tidak berdosa selama dia beragama Islam. Tapi begitu dia sudah dipengaruhi oleh orang tuanya untuk beragama Yahudi, barulah kemudian dia harus menanggung apa yang diperbuatnya. Tapi biasanya kalau ada anak yang dia mendapatkan hidayah sampai besar, baru dia kemudian masuk Islam walaupun ayah ibunya Yahudi atau ayah ibunya Nasrani atau mungkin ateis. Ada tren yang baru di daerah Inggris, itu setiap hari sekarang ada orang yang masuk Islam. Dan gereja-gerejanya berpindah alih fungsi menjadi masjid. Karena banyak orang yang sudah meninggalkan gereja, tidak lagi beribadah di dalamnya. Akhirnya diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan masjid. Dan itu dibolehkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau ke Inggris? Loh kan saya cuma nawari saja. Kan nanti sama takmir bisa diajak ke sana. Kalau mau membuktikan apa yang saya sampaikan ini gitu ya. Nah, jadi trennya begitu sekarang di negara-negara. Mereka semakin terbuka sekarang orang untuk beragama ya. Nah, ini membuktikan ayat ini bahwa kalau ayat ini adalah kembali ke fitrah, makanya orang kalau masuk Islam itu Pak namanya kembali ke fitrah. Karena sesungguhnya orang kufur itu adalah orang yang menutupi kebenaran. Dia udah tahu sebenarnya Islam itu benar, tapi dia tutupi. Makanya orangnya namanya kafir. Sifatnya itu namanya kufur. Kalau orang berdosa besar itu namanya fasik. Sifatnya namanya fusuk. Kalau orang masih berbuat syirik itu namanya musyrik. Sifatnya syirik. Gitu ya. Jadi kita biar tahu, oh ternyata manusia itu begitu ya dalam perjalanan hidupnya. Betul. Dulu yang kontroversi tentang fenomena Neil Armstrong, wallahu a'lam bishawab. Tetapi waktu itu memang betul-betul di zaman sekitar tahun 80-an itu ketika astronot menuju ke bulan. Memang kalau azan di bulan lalu takmirnya siapa ya? Terus masjidnya di mana kalau di bulan itu? Lah terus yang adzan itu ya sopo? Kok bisa dia memberikan testimoni bahwa mendengar adzan di bulan dan kemudian menjadikan dia masuk Islam? Itulah berita. Tapi sudah banyak tuh berita-berita sekarang juga yang seperti itu. Banyak pendeta yang masuk Islam, banyak Kristen yang masuk Islam, banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Ya karena hidayah. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam hati nurani mereka sendiri itu tahu bahwa Islamlah agama yang benar. Gitu ya. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, kita bisa ambil pelajaran bahwa semua bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah Islam tadi itu. Berarti orang tuanya lah yang mempengaruhinya. Makanya kita ini masih ada kesempatan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti sampai besar pun, sampai menikah pun tetap dalam kondisi Islam. Beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk khutbah nikah di sebuah pernikahan yang anaknya itu ternyata anaknya pendeta. Ya yang laki-laki itu anaknya takmir masjid. Terus saya tanya, bagaimana ceritanya? Mau Pak yang perempuan itu syahadat. Kamu bisa jamin kira-kira sampai nanti kamu jadi istrimu dan jadi ibunya anak-anakmu nanti tetap dia? Yakin Pak? Oke kalau yakin. Saya datanglah kemudian saya khutbah. Jadi ini dibagi dua. Ini laki-laki yang muslim pihak keluarganya. Ini yang perempuan pihak orang Nasrani. Jadi saya nyampaikan mudah-mudahan kita semuanya tidak menjadi domba-domba yang tersesat. Nah gitu, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Karena kita ini yang dianggap malah domba-domba yang tersesat menurut mereka.
Karena kan Nabi Isa itu kan juru selamat mereka, diyakini seperti itu, dan kita ini dianggap domba-dombanya. Nah kalau domba yang mau itu namanya domba yang selamat, tapi kalau yang tidak mau namanya domba yang tersesat. Nah kita ini menurut mereka domba yang tersesat. Tapi karena mereka itu ada yang mau masuk Islam, ya syukur. Tapi memang salah satu program kristenisasi di Indonesia bahwa anak-anaknya pendeta itu harus bisa menggaet anak-anaknya tokoh-tokoh Islam. Nanti kalau sudah punya anak, baru anaknya dibaptis. Nanti dia bercerai, jadi nanti anak-anaknya ikut dia. Dia murtad lagi. Itu loh, itu cara-cara dari mereka. Mudah-mudahan kalaupun kita itu punya istri atau punya anak yang non-muslim, kita bisa justru mengembalikan kepada fitrahnya. Yang kedua adalah kedua orang tua itu memiliki pengaruh yang dominan sebenarnya terhadap anaknya di dalam agama. Jadi kalau kita bisa memberikan pendidikan yang baik, makanya sekarang ini anak-anak itu kenapa waktu kecil sudah dimasukkan ke program tahfidz. Karena tahfidz itu nanti akan bisa menjaga akal sama kalbu mereka, pikiran sama perasaan mereka. Saya pernah visiting schooler ke Timur Tengah, ada pondok pesantren yang dipimpin oleh anak umur 5 tahun. Tapi amazing anak itu adalah dia umur 5 tahun tuh sempurna 30 juz hafalannya. Dari situlah saya tanya, man abuhu wa ummuhu, siapa bapak ibunya? Ternyata abuhu hafidh wa ummuhu hafidho. Ternyata bapak ibunya juga hafal Quran. Bapak ibu yang di sini kan juga hafal Quran kan ya? Ya apalah pokoknya, walaupun satu kan juga hafal Quran itu namanya kan. Perkara mau, iya kan yang penting hafal, surat apa kan gitu baru ya. Nah ternyata mulai dari di dalam rahim itulah dibacakan Al-Quran oleh ibunya. Nyapu baca Quran, masak baca Quran, akhirnya anak itu selalu diperdengarkan. Nah cara itulah maksud saya yang disebut dengan dominan. Dengan anak-anak sekarang itu tidak terlalu memikirkan sekolah negeri. Karena apa? Ya memang sekolah negeri itu ya pelajaran agama cuma sedikit yang pertama. Yang kedua program-program tahfidz seperti itu tidak seperti sekolah-sekolah swasta yang sudah berbasis Islam atau di pondok pesantren. Saya pikir pendidikan itu menjadi yang dominan. Nah kedua, orang tua memiliki pengaruh yang kuat baik positif maupun negatif terhadap anggota keluarganya. Di dalam rakyat saja, dalam berbangsa dan bernegara, kata Nabi, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Kalau kau ingin melihat bangsa itu, maka lihatlah siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya agamanya kuat, insya Allah rakyatnya juga akan kuat beragamanya. Termasuk kalau kau lihat anak-anaknya, lihatlah orang tuanya. Kalau orang tuanya agamanya kuat, insya Allah anak-anaknya pun agamanya kuat. Nah yang nomor 4, anak akan terpengaruh dengan kebiasaan dan perangai akhlak orang tuanya. Inilah maka saya suka sekali Bapak Ibu sudah mengajak putra-putrinya ke masjid kita ini. Nah tentu metode tiap orang tua macam-macam. Tadi memberikan perumpamaan bagi pelajar dan membantu mendekatkan. Jadi dicontoh-contohkan nak seperti Nabi Ibrahim itu loh Pak, orang tuanya walaupun membuat patung, tapi anaknya tetap bisa jadi anak yang soleh. Tapi kalau anaknya Nabi Nuh, Kan'an, tidak mau taat sama orang tua, ya akhirnya tenggelam. Jadi itu contoh-contoh. Itulah pentingnya kita mengajak dan mendidik anak-anak kita mulai dari kecil. Nah mudah-mudahan ini akan menjadikan bekal bagi kita semuanya, dan kita semua menjadi orang tua yang mampu untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, memang kalau maghrib sampai isya itu kalau dipakai untuk kajian sangat cepat waktunya ya. Karena sudah isya, ya bagaimana? Pecut di sebelah no, barang kebacut ya
Ya dikapakno, kita harus ngikuti jadwal sholat kita, tetapi jika memang nanti seandainya kita habis sholat mau ada tanya jawab santai-santai sambil kita, ada makannya apa enggak sih? Nah, ini cuma tanya saya itu kan nggak apa-apa toh. Nah iya kan sambil ngobrol-ngobrol santai, mari kita nanti kita lanjutkan, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala kehormatannya. Kalau pisau menyayat tubuh masih adalah harapan sembuh. Kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak dara. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.